Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Guru di channel YouTube SMP Negeri 1 Ponorogo. Kita bertemu lagi untuk kelas 8 ya. Untuk kelas 8 melanjutkan materi yang semester ini ya. Sebelum mengawali, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sebelum mengawali pembelajaran ya, sebelum ke materi, Pak Guru selalu ingatkan tetap jaga 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan agar kita selalu terhindar dari penyakit apapun ya, bukan hanya COVID, tapi penyakit apapun, karena bersih itu indah dan kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Kalau kalian beriman, pasti kalian akan menjaga kebersihan. Baik ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang senam lantai. Kita ke slide ya, senam lantai. Untuk kelas 7 ya, kelas 7 materi senam lantainya adalah ada roll depan dan roll belakang. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan roll depan dan roll belakang ya untuk di kelas 7. Nah, untuk kelas 8 ini kita nanti akan melanjutkan ya setelah dari roll belakang. Nanti apa? Kita masuk ke materi ya. Sebelum ke materi yang intinya ya, kita baca sejarah singkat tentang senam ya. Senam merupakan jenis olahraga yang mengakar pada kebudayaan Yunani kuno dalam menyembah dewa Zeus ya. Tahu ya kalau di Yunani itu zaman dulu ya, sekarang masih itu menyembahnya dewa Zeus ya. Dewa Zeus apa, kalian bisa cari sendiri di Google ya. Dewa Zeus. Ada dewa-dewa yang lain itu di Yunani kuno itu masih menyembah dewa. Pada permulaan abad ke-20, senam mulai diperkenalkan sebagai salah satu cabang olah tubuh yang kemudian menjadi populer di berbagai negara ya. Abad ke-20 ya. Dalam masa perkembangannya, senam kemudian membagi dirinya ke dalam beberapa jenis spesifik. Satu diantaranya adalah senam lantai atau biasa juga disebut atau dikenal dengan istilah floor exercise. Jadi nanti ya kalau ada kalimat floor exercise itu apa? Berarti kalian harus paham. Floor exercise adalah nama lain dari senam lantai ya. Diingat-ingat ya, floor exercise. Diingat-ingat, digaris bawahi atau ditulis boleh ya. Apa yang dimaksud dengan senam lantai? Secara sederhana, senam ini sama saja dengan pengertian pada senam umumnya. Sama seperti namanya, senam ini dilakukan di atas lantai tanpa bantuan alat apapun kecuali matras yang bisa digunakan jika diinginkan ya. Jadi senam lantai itu adalah gerakan senam di atas lantai tanpa bantuan alat apapun ya. Jadi tidak ada bantuan alat apapun. Kalau pakai alat berarti namanya bukan senam lantai tapi senam alat ya. Dengan matras, biasanya itu bawahnya pakai matras untuk apa ya, agar lantai kan keras. Kalau pakai matras itu ada sedikit lunak ya. Lanjutnya ya, sejarah senam secara umum tentu tak lepas dari peranan bangsa Yunani. Namun jika mengulas mengenai sejarah senam lantai secara mendetail, maka mungkin kita harus mengambil awalan dari Cina kuno, sebab sejak 2700 sebelum Masehi mereka telah mengenal beberapa bentuk sederhana dari senam lantai yang dahulu dilakukan di biara-biara dan bukan sebagai sebuah senam tapi bagian dari langkah pengobatan dan juga bela diri. Catatan mengenai gerakan sederhana dari senam lantai ini bisa dijumpai dari kitab peninggalan Konghucu yang banyak bercerita mengenai gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan tujuan pengobatan. Jadi senam lantai di Cina kuno ya 2700 sebelum Masehi itu gerakannya masih sederhana dan digunakan untuk pengobatan ya. Karena kita tahu ya negara Cina itu terkenal dengan negara
pengobatannya ya. Jadi pengobatan tradisional di Cina itu banyak sekali ya. Nah, sejarah senam lantai lainnya tak lepas dari negeri Taj Mahal ya. Tahu Taj Mahal ya, di India. Negeri yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu rumah sejarah pengobatan dan metode pernafasan dan gerakan tubuh. Langkah pengobatan ini tidak lepas dari kepercayaan keagamaan yang dianut di India. Salah satu warisan India yang erat kaitannya dengan sejarah senam lantai adalah yoga. Jadi yoga itu sejarahnya berasal dari India. Jika Anda cermati, gerakan dasar pada yoga memiliki kesamaan dengan senam lantai, misalnya gerakan kayang dan semacamnya. Yoga dahulu dipercaya bukan hanya sebagai penyembuh, tapi juga sarana untuk memuja dewa berdasarkan kepercayaan orang India. Dalam yoga dituntut adalah kelenturan tubuh serta aliran napas yang dinamis, seperti yang dijumpai pada senam lantai modern ya, itu ya, sejarah di India. Yoga ya. Jadi yoga itu yang dituntut adalah kelenturan ya, diingat-ingat, kelenturan dan aliran nafas. Jadi bagaimana cara mengatur nafas? Kalau kalian sering ngos-ngosan, itu belajarlah yoga agar kalian bisa mengatur nafas sehingga dinamis. Nah, biasanya ini untuk pelari-pelari jarak jauh ya, pelari jarak jauh untuk mengatur nafasnya itu bisa dengan cara yoga ya. Untuk atlet-atlet bola voli juga mungkin bisa untuk melakukan senam yoga untuk mengatur nafasnya saat pertandingan, tidak ngos-ngosan, karena ketika ngos-ngosan aliran oksigen ke otak sedikit, bisa semaput juga, bisa pingsan ya. Dan juga ketika aliran oksigen ke otak sedikit, akhirnya otak akan susah berpikir lah ketika dalam pertandingan, padahal dituntut selain fisiknya bagus juga kecepatan berpikir ya. Nah, seperti kalian ketahui semua cabang olahraga adalah ilmu yang susah dipelajari, karena dalam kita bergerak juga adalah sambil berpikir. Kalian telat berpikir, misalnya dalam bola voli, kalian lihat bola, telat berpikir mau kemana, akhirnya bola sudah jatuh, tidak jadi kepukul karena telat mikir. Kalian di depan gawang, misalnya dalam sepak bola, kalian telat berpikir, akhirnya bola diserobot oleh bek lawan atau kiper lawan ya. Makanya itu harus cepat berpikir. Makanya itu rata-rata pemain atlet-atlet itu IQ-nya pasti tinggi. IQ rendah itu pasti kelihatan ketika di depan gawang, harusnya sudah ditendang, masih digocak-gocek, akhirnya terserobot oleh lawan. Nah, itunya bedanya pemain di Indonesia dan di luar negeri. Itu kalau dites ya, bisa kalian lihat hasilnya, pasti IQ-nya akan berbeda ya. Tapi juga selain IQ juga tentunya didukung dengan fisik, skill, dan lain-lain ya. Lanjut, sejarah senam lantai juga bisa dijumpai pada tulisan atau gambar yang ada di piramida Mesir ya. Wah, ternyata senam itu sudah sejarah senam itu berasal dari banyak negara ya. Banyak negara kuno sudah melakukan gerakan senam ya. Dalam fitur salah satu keajaiban dunia tersebut ya, kita tahu piramida Mesir adalah salah satu keajaiban dunia. Terdapat banyak kisah yang diceritakan dalam bentuk gambar ya. Ya, kalau zaman dulu itu biasanya orang-orang kuno itu sering menggambar entah itu di gua atau di tembok. Dalam dulu belum ada tembok ya, di gua atau bangunan kuno pasti banyak, entah itu gambar atau relief tahu ya, relief adalah gambar timbul ya. Biasanya kalau di candi itu banyak relief atau gambar timbul ya. Di dalamnya banyak gerakan olahraga sederhana yang identik dengan senam lantai. Jadi gambar di piramida kuno itu identik ya, gerakannya itu mirip-mirip dengan senam lantai. Bahkan beberapa peneliti menyimpulkan bahwa dari apa yang mereka gambarkan terlihat bahwa nenek moyang Mesir mengenal gerakan yang hampir serupa dengan yoga di India. Juga gimnastik Jerman kuno yang mencakup
di dalamnya gerakan sederhana yang ada pada senam lantai ya. Ada di Jerman kuno, ada di Mesir, ada di India, dan ada di Cina ya. Nanti kalau ditanyakan sejarah senam lantai itu berasal dari mana saja, nanti jangan kalian lupa. Misalnya berarti ada 4 ya, Jerman kuno, Mesir, terus India, dan Cina ya. Nanti misalnya ada 4 negara yang merupakan memiliki sejarah tentang senam lantai ya. Nanti kalian jangan salah, malah kalian menyebutkan Indonesia ya. Nah, di sini nggak ada ya Indonesia. Nah, berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah senam lantai bukanlah hal yang dimulai dari abad 20, tapi jauh melampaui tahun-tahun sebelum itu. Nenek moyang kita telah lama mengenal gerakan yang juga dikenal dalam senam lantai dewasa ini, meskipun masih dalam ciri yang terlampau sederhana. Kalau di awal tadi sejarah senam lantai berawal dari abad ke-20, ternyata setelah kita pelajari sejarahnya itu tadi berapa? 2700 sebelum Masehi ya. Di Cina kuno tadi sudah mengenal gerakan senam lantai walaupun masih sederhana ya. Nah, baik, kita lanjut ke gerakan spesifik senam lantai yang akan kita pelajari di kelas 8 ya. Mungkin karena kalau kita sudah tatap muka bisa melakukan praktik ya. Nah, di kelas 8 ini ada 2 gerakan senam lantai yang harus kalian pahami ya. Mungkin karena kalau kalian tidak praktek berarti kalian harus pahami dari teorinya. Kalian bisa belajar sendiri di rumah ya, tentunya dengan pemanasan terlebih dahulu dan awasan orang tua kalian. Jadi orang tua kalian harus bisa mengawasi kalian. Jangan kalian di kamar gerakan senam lantai sendiri, tiba-tiba kesleo, tidak ada orang siapapun, kalian malah kesusahan sendiri. Jadi minimal ya ada orang tua yang mengawasi kalian. Kalau di sekolah kan ada pak guru, tapi kalau di rumah kalian bisa minta, Pak, Bu, saya mau latihan senam lantai, tolong saya diawasi dan dibantu ya. Wah, kalau bapaknya bilang, oh saya bapak nggak bisa. Nah, kalian sudah belajar sendiri materinya, kalian jelaskan kepada orang tua kalian, bapak ibu kalian, wah ini caranya begini. Nah, kalian yang praktek. Nah, ini ya, gerakan spesifik meroda ya. Gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Ini ya. Jadi meroda, tahu meroda ya? Meroda adalah berputar ya. Jadi gerakan berputar dengan tumpuan tangan ya. Posisi awal berdiri sikap menyamping. Jadi menyamping, tangan di atas ya, kemudian kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan ya terentang serong ke atas ya. Nah, kedua gerakan, bila gerakan diawali dengan tangan kiri, telapak tangan kiri pada matras yang diikuti tangan kanan terangkat lurus ke atas. Saat tangan kanan diletakkan pada matras, tangan kiri terangkat lurus ke atas sehingga badan membentuk berdiri dengan tangan. Turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat di matras ya. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan gerakan ini ya. Nah, akhir gerakan berdiri sikap menyamping, arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu, kedua lengan terentang serong di atas di samping telinga. Nah ya, untuk lebih mudah kita lihat gambarnya nih ya. Nomor 1 adalah sikap awalnya ya. Sikap nomor 2 adalah gerakan lanjutannya ya. Misalnya tangan kiri berarti kiri dulu yang menyentuh. Misalnya mau ke kanan berarti kanan dulu yang menyentuh matras. Kanan, tangan, kemudian kakinya. Nah, ya, ini lihat yang gerakan ke gambar keempat ya. Gerakan gambar keempat ini adalah seperti gerakan handstand atau berdiri dengan dua tangan ya.
Ya, kalau handstand itu bedanya dengan handstand. Kalau handstand itu kakinya itu adalah rapat dan lurus ke atas ya. Dan kalau handstand itu adalah gerakannya adalah 3 second ya. Kalau gerakan meroda itu cepat, hanya pokoknya naik kemudian memutar dan berganti, akhirnya gerakan ketujuh kembali ke sikap sempurna seperti gambar nomor 1 ya. Nah, nih kesalahan-kesalahannya biasanya adalah tangan kanan atau tangan kiri itu tidak menopang dengan kuat atau agak menekuk atau pokoknya tidak kuat ya, salah satu tangannya tidak kuat atau dua-duanya tidak kuat sehingga tidak bisa menopang badan dan kaki naik. Kemudian gerakannya tidak cepat atau lambat sehingga memberatkan tumpuan tangannya sehingga mengakibatkan tangan bisa terkilir karena tumpuannya terlalu berat, sehingga harus cepat, gerakannya cepat, set, langsung ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga pendaratannya itu tidak maksimal, kakinya itu tidak menapak dengan sempurna ya, sehingga mengakibatkan terjatuh. Nah, padahal gerakan meroda ini diawali dari berdiri sikap tangan terbuka ke atas dan kaki selebar bahu, juga dikembali dengan sikap yang sama ya. Nih ya, kalian bisa pelajari sendiri di rumah tentunya dengan awasan orang tua kalian. Jangan tidak ada pengawasan orang tua karena gerakan ini resikonya sangat besar. Tentunya juga kalian harus benar-benar sudah pemanasan tangan, pergelangan khususnya ya, pergelangan tangannya harus pemanasan, benar-benar pemanasan. Terus sini bahunya juga harus sudah benar-benar dalam kondisi siap untuk melakukan gerakan ini, karena gerakannya eksplosif. Eksplosif itu apa ya? Kuat dan cepat ya, bukan hanya kuat tapi juga cepat ya. Lanjut. Nah, yang B, yang terakhir ini adalah gerakan guling lenting. Guling lenting itu adalah lanjutan dari roll depan ya. Jadi roll depan kalian sudah paham. Nah, gerakan lanjutannya adalah gerakan guling lenting ya. Gerakan guling lenting merupakan gerak melecutkan kedua kaki ke depan atas setelah tengkuk menempel pada matras dengan sumber gerakan dari pinggang ya. Tengkuk menempel pada matras ya, seperti gerakan roll depan ya. Gerakannya posisi awal, posisi jongkok menghadap ke matras ya, seperti gerakan roll depan ya. Kedua telapak tangan di atas matras, pandangan ke depan ya. Posisi awalnya sama seperti gerakan roll depan. Kemudian angkat pinggul, masukkan kepala di antara kedua tangan yang ditekuk keluar saat tengkuk menempel pada matras. Nah, sampai sini ini masih gerakan roll depan ya. Lecutkan kedua kaki ke depan sehingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Nah, ini bedanya di sini. Akhir gerakan berdiri dengan kedua kaki agak rapat, pinggang melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas samping telinga, pandangan ke depan atas ya. Gambarnya adalah seperti ini ya. Gambar 1 sampai 3 sampai 4 ya, sampai 4. Sampai 4 itu masih gerakan roll depan. Bedanya ketika gerakan kelima itu pinggang itu melecutkan kakinya sehingga kakinya itu yang ini langsung ke atas ya, sehingga ini badan akan terangkat dan dorongan juga dari tangan dan pinggang ya, dilecutkan sehingga langsung bisa berdiri. Biasanya juga ini gerakannya juga ada di pencaksilat ya. Di pencaksilat itu ya dari tidur kemudian berdiri. Nah, kalau di senam lantai itu ada gerakan awalnya, yaitu dari seperti gerakan roll depan ya. Jadi kalau di film-film action itu biasanya juga ada ya. Jadi dari tidur misalnya kepukul jatuh, nah dari tidur langsung melenting berdiri kembali ya, karena belum kalah. Itu biasanya di film-film action ya, Jackie Chan misalnya, dan film-film
Cina lainnya ya, film-film tentang laga ya, kalian bisa perhatikan ya. Itu, nah ini gerakan ini ya, untuk bisa melakukan gerakan ini ya, tentunya tubuh harus lentur, saat melenting harus kuat, dan tangannya itu mendorong juga dengan kuat, sehingga dari posisi ini ya, masih memutar, dilentingkan, dilecutkan hingga posisi berdiri, sehingga membutuhkan kelenturan yang sangat tinggi. Untuk melakukan gerakan ini tentunya ya itu pemanasannya harus cukup, terutama di tangan, kemudian kaki dan pinggang ya. Pinggangnya harus sudah dalam kondisi siap, karena kalau tidak itu akan mengakibatkan cedera pinggang dan cedera punggung ya. Baik ya, itu ya. Materi kita cukup itu 2 aja ya. Kalian untuk memahami, kalian bisa belajar sendiri di rumah dengan tentunya ya Pak Guru ingatkan dengan awasan orang tua ya, tetap dalam pengawasan orang tua. Kalau tidak ada ya kalian cukup pahami ininya, pengertiannya, gerakannya seperti apa, kemudian kalian bisa lihat sendiri gerakannya di YouTube. Sebenarnya Pak Guru ingin menampilkan, tapi karena kebijakan YouTube ya, kita tidak bisa asal mengupload video orang lain ya, akhirnya ya gambar saja. Kalian bisa pahami di YouTube, banyak sekali gerakan tutorialnya di sana ya. Baik ya, untuk Pak Guru cukupkan sekian saja ya untuk materi pada pagi hari ini, sedikit saja 2 materi untuk menambah wawasan kalian, walaupun kita masih dalam kondisi yang memprihatinkan ya, kita tidak bisa belajar di sekolahan ya. Tentunya Pak Guru juga rindu dengan kalian. Pak Guru juga ingin segera bisa bertatap muka dengan kalian, sehingga Pak Guru bisa lebih detail dalam menjelaskan materi ya, dalam menjelaskan materi, dan bisa mempraktikkan, memberikan contoh ya, sedikit-sedikit ya. Kalau di sini kan cuma sedikit, cuma materi, penggambaran materinya ya. Tapi tidak apa-apa, karena kondisinya memang seperti ini, kita jalani. Kalau kita bisa maksimal ya dalam belajar, karena belajar itu tidak hanya di sekolah, belajar itu di mana saja, dengan siapa saja, dengan apa saja, dan sampai kapanpun tetap harus belajar sampai kita innalillahi ya, atau kita meninggal, kita harus tetap belajar, entah belajar apapun itu. Tentunya yang paling utama adalah belajar agama dan tentunya ilmu pengetahuan, karena 2 itu yang paling penting, dan tentunya belajar yang lain ya, tata krama dan sebagainya ya. Baik, Pak Guru akhiri aja ya, tetap jaga 3M. Semoga pandemi segera berakhir, amin ya. Sebelum kita tutup, marilah kita doa dulu, berdoa, dipersilahkan. Cukup ya, terima kasih atas partisipasinya, semoga materinya bermanfaat, tetap berolahraga ya, dan sekian ya. Banyak salah kata, Pak Guru minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.